selamat datang kembali di podcast God is Good bersama saya Kira Jo, kembali ditemani oleh Pastor Albert Lintang. Haleluya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Kristen, yaitu memikul salib. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata salib? Apakah itu simbol agama saja atau ada makna yang lebih dalam? Dan dalam perjalanan spiritual kita sering kita dihadapi oleh tantangan dan kesulitan. Ya. Kemudian kan kita biasanya dikasih tahu, pikulah salibmu. Sebenarnya pikul salib itu apa sih, Pak? Salib itu kan kalau kita baca sejarah dia itu lambang kutuk toh. Nah, Jadi bahkan di perjanjian lama sudah dibilang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi salib itu sebenarnya menurut sejarah itu adalah lambang kutukan, karena hukuman paling maksimal itu adalah salib, mati pelan-pelan. Hukuman mati yang sangat barbar lah, karena orang yang dihukum mati itu dia mati perlahan-lahan. Wah, itu barbar sekali. Tapi semenjak Yesus ada di situ, salib itu menjadi lambang penebusan, menjadi lambang kemerdekaan, menjadi lambang kasih karunia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang memikul salib, jangan lagi dilihat tentang susah, tentang penderitaan, sebenarnya bukan. Memikul salib itu berarti kamu dipercayakan kasih karunia oleh Tuhan. Nah, ini bicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia, kalau kita bicara kata karunia di situ, kita bicara tentang perlakuan yang khusus. Iya kan? Karunia itu perlakuan yang khusus. Perlakuan yang bahkan kalau kita mau hitung-hitung dengan akal sehat, kayaknya tidak bisa. Harusnya begini, harusnya begitu. Tapi karunia itu luar biasa. Karunia itu bicara tentang perlakuan khusus. Jadi kalau bicara kasih karunia, itu bicara tentang perlakuan khusus Tuhan. Ketika kita memikul salib, kita sebenarnya sedang apa itu? Sedang diberikan perlakuan khusus oleh Tuhan. Perlakuan khusus menyangkut apa? Menyangkut tugas yang khusus, tuntunan Allah yang khusus, kemampuan dan kekuatan yang khusus, yang orang-orang rata-rata itu tidak terima yang kayak begitu, tapi kita terima karena kita khusus. Makanya Tuhan Yesus sudah prepare kita itu tentang salib ini. Dia prepare kita dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 bilang, kalau bahasa Indonesia dibilang berbahagialah, ya. Tapi kalau bahasa Inggris saya suka dibilang diberkatilah, be blessed. Kalau saya mau gabung enak bilang begini, diberkatilah dan berbahagialah oleh karena itu. Coba kita baca itu Matius pasal 5, cuma untuk memberi contoh saja. Misalnya ya, di sini bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ayat 3 ya. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau saya mau baca berdasarkan hal yang tadi saya bilang, diberkatilah dan berbahagialah karena kamu miskin di hadapan Allah. Karena kamulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi beda kan kita membacanya. Dalam engkel kasih karunia, berarti dalam keadaan ini, dan ini pada konteks waktu Tuhan Yesus bilang begini, konteks pada zaman itu adalah Tuhan Yesus sedang bilang buat orang Israel, hai kamu orang-orang Israel, kamu yang selama bertahun-tahun ini ditekan dalam penjajahan, kamu tidak diakui sebagai satu bangsa, ditekan oleh penjajahan kerajaan Roma, kamu yang tercerai-berai kemana-mana. Tapi hari ini aku datang dan berkata, berbahagialah dan diberkatilah kamu dengan keadaan itu. Karena sesungguhnya kepadamulah dipercayakan apa? Kerajaan sorga. Jadi Tuhan sebenarnya sedang mengokohkan, mengingatkan kembali perjanjiannya dengan bangsa Israel sebenarnya waktu dia bicara seperti ini. Nah, untuk ke kita, dia sebenarnya bilang bahwa kamu itu punya kerajaan. Ketika
ketika kamu memikul beban soal kemiskinan di hadapan Allah itu, kamu sedang mendapat perlakuan khusus Tuhan, di mana kamu akhirnya akan menerima kekuasaan yang datang daripada Tuhan. Kurang lebih kayak begitulah. Saya tiba-tiba dapat gambaran, Pak. Awalnya kan kita bilang salib itu sebenarnya simbolnya kutukan. Iya, Kutuk. Dan upah kutuk maut. Maut. Ya. Kemudian Tuhan Yesus datang dan merubah simbol tersebut. Saya sih melihat waktu dirubah itu menjadi simbol of hope. Ya. Karena waktu kita pikul kita punya salib yang Tuhan berikan seperti yang tadi Bapak bilang, berbahagialah. Berbahagia dan diberkati. Itu kan semuanya hope, harapan. Iya. Ya. Betul. Karena di salib itu kemudian kita menemukan begini. Saya suka itu waktu Bro Akira bilang harapan, karena di salib yang membuat kita itu ketika kita dipercayakan sesuatu perlakuan khusus dari Tuhan, disitulah kita melihat harapan hidup kita itu. Ternyata hidup kita berguna, ternyata hidup kita berdaya, ternyata hidup kita ini bisa memberkati, ada harapan. Saya juga kalau pikir-pikir, maksudnya kita punya latar belakang hidup masing-masing. Saya kalau lihat saya punya latar belakang hidup ke belakang, tidak ada harapan. Tapi waktu terima itu perlakuan khusus Tuhan, kita terima salib itu, betul, kita langsung melihat, wah, ada harapan. Walaupun saya belum bikin apa-apa, belum bisa apa-apa, tapi waktu kita terima salib, kita langsung lihat, ada harapan ternyata hidup saya. Saya tidak tahu apa yang ke depan saya harus kerjakan dan lakukan, tapi ada harapan saja. Karena Tuhan ada bersama kita, kita langsung rasa kayak gitu. Iya tuh. Itulah penebusannya ya. Itulah penebusannya. Coba kita pikir-pikir murid-murid waktu dipanggil oleh Yesus. Yesus juga secara outfit mungkin. Kita tidak tahu gimana. Maksudnya mereka mungkin lihat, ini orang jalan-jalan di jalan. Dia tidak seperti imam-imam yang pakai pakaian resmi-resmi. Dia siapa dia, tapi tiba-tiba dia datang cuma bilang, ikutlah aku. Itu kan tindakan khusus Tuhan. Ketika dia melakukan itu, dia telah memberi beban ilahi kepada kita. Dan kita langsung menemukan harapan di situ. Oh iya, ada harapan. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Ya karena muridnya juga itu langsung tinggalkan semua hidupnya. Langsung tinggalkan semua. Itu kan maksudnya itu berat juga loh sebenarnya. Bayangkan, kalau pikir-pikir ya. Kalau pikir-pikir, bayangkan ada orang datang. Kita lagi kerja, tinggalkan itu, ikut saya seumur hidup. Itu kan keputusan berat. Iya, berat. Dan harus diambil pada detik itu. Tapi kenapa orang bisa ikut itu? Itulah. Terlebih itu peristiwa sebelum Yesus disalib ya. Terlebih setelah dia disalib. Coba lihat setelah dia disalib. Orang saja yang tadinya mengolok-ngolok dia, Alkitab berkata begini, mereka pulang memukul-mukul diri. Mereka pulang memukul-mukul diri karena apa? Waduh, mereka tahu kemudian bahwa sudah salah. Yang mau tikam dia, menurut sejarah orang Katolik itu menemukan bahwa yang tikam dia itu namanya Longinus, kalau tidak salah. Yang tikam lambung Yesus, diam itu yang kena darahnya Yesus. Begitu dia kena darahnya Yesus itu, langsung dia bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Semenjak itu, Longinus tinggalkan dia punya karir di kemiliteran kerajaan Roma dan kemudian menjadi pemberita Injil. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya. Itulah pikul salib, mendapat perlakuan khusus Tuhan. Perlakuan khusus untuk apa? Bukan cuma sekedar menyelamatkan kita, tapi memberikan kita arah dan tujuan. Itulah gambar besar harapan, arah dan tujuan. Dia berbentuk harapan karena kita belum tahu secara detail arah dan tujuan tersebut. Tetapi perlahan dengan pasti, karena kita di-maintain oleh harapan itu, kita lihat arah dan tujuannya, kita temukan arah dan tujuannya. Akhirnya orang berani mati kan untuk arah dan tujuan itu kan. Mau mati dengan gaya apa saja mereka siap. Karena mereka telah menemukan arah dan tujuan. Itulah memikul salib. Cuma sekarang ada pengajaran salah, bro. Ada pengajaran salah yang bilang kita sudah tidak perlu pikul salib karena Tuhan Yesus sudah pikul. Loh, kan Tuhan Yesus sendiri bilang pikullah salibmu. Katanya dibilang bahwa itu perkataan Yesus sebelum dia pikul salib. Jadi setelah dia pikul salib kita sudah tidak perlu pikul-pikul lagi. Nah, tapi mungkin begini Pak.
makanya ini juga saya mau tanya. Sebenarnya mungkin orang nggak banyak yang tidak ngerti sebenarnya apa yang dipikul. Yang dipikul itu adalah penugasan ilahi daripada Tuhan. Kita ini jarang kita berpikir bahwa Tuhan itu memberikan kita divine assignment. Divine destiny, divine assignment, yes. Yes. Kita gagal berpikir ke situ. Kita berpikir itu ya kita diberkati. Kita lupa bahwa ada divine assignment. Yesus kan bilang, ada makananku yang tidak dikenal oleh banyak orang. Kan waktu dia habis bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, murid-muridnya datang bawa ini, lalu murid-muridnya bilang, "Guru, ada makanan." Saya bilang, "Sudah, saya tidak perlu makanan." "Ih, kok makan apa?" Terus dia bilang, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Nah, itu kalimat itu saya notice sekali. Ternyata makanan ini bahkan level murid-murid tidak kenal loh makanan ini. Apa makanan itu? Langsung dia bilang, "Makananku adalah mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya." Apa itu? Divine assignment. Itu salib. Sebenarnya itu arti hidup kita ya. Ya, itu arti hidup kita. Bahkan secara lebih sederhana lagi, kalau sudah arti hidup itu sudah tinggi sekali tuh. Secara lebih sederhana lagi, itu nutrisi kita. Pikul salib itu our nutrition itu. Kita dinutrisi dengan memikul salib. Jadi berbahagialah kita dengan salib kita. Karena salib itu memberikan kepada kita divine assignment. Kita diberikan pengharapan bahwa, wah, Tuhan memperhitungkan saya. Tuhan masih menugaskan saya. Tuhan masih percaya sama saya. Percaya sama Tuhan itu level pertama. Tapi level lanjut adalah bagaimana Tuhan percaya kepada kita. Itulah salib. Itulah salib yang harus kita pikul. Melihat bagaimana Tuhan percaya sama hidup kita. Ya, dan waktu kita dipercayakan hidup, maksudnya tugas, Tuhan percayakan tugas, berarti kita kan harus diajar atau kita diproses supaya kita memiliki skill yang bisa membantu kita menyelesaikan tugas kita. Betul. Makanya dia bilang dia Immanuel. Makanya di Yohanes pasal 14 dia bilang, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberikan rohku." Karena dia tahu dia memberikan rohnya kepada kita saja, itu sudah merupakan bagaimana kita dapat memikul tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita dapat memikul salibnya kita. Bagaimana kemudian kita menyatakan Kristus yang otentik lewat salib itu. Kan Kristus yang otentik harusnya apa? Salib kan? Salib. Tapi bisa juga nggak sih Pak, kita ngomong tentang salib itu, kita pikul salib itu, kita ibaratkan aja seperti perjalanan Tuhan memikul salib sampai tugas akhirnya. Ya. Perjalanan hidup kita juga memikul salib sampai kita selesaikan juga tugas kita. Itu mungkin bisa nggak kita bilang, karena tujuan kita kan diciptakan supaya kita kembali serupa dan segambar dengan Tuhan, supaya menyerupai Tuhan. Ya. Berarti yang selama ini yang dikikis selama kita memikul salib itu daging kita yang dihabisin. Ya. Supaya sampai kita di ujung kita menyerupai Tuhan. Ya, karena memang jadi begini. Penebusan itu kemudian membalikkan cara kerja di dalam diri kita. Jadi sudah bukan tubuh lagi yang memerintah, daging yang memerintah, tetapi roh yang memerintah. Makanya Paulus itu bagus sekali. Dalam setiap suratnya dia selalu bilang, jangan hidup dalam daging, hiduplah oleh roh. Paulus ulang-ulang ingatkan itu. Saya berpikir itu peringatan luar biasa. Karena apa? Karena lewat salib itu kita sebenarnya sudah masuk pada sistem yang baru. Bahwa kita ini hidup dipimpin oleh roh Tuhan dan bukan lagi dipimpin oleh daging. Daging kita tidak habis sih, daging kita harus tunduk pada roh. Kenapa saya harus bilang ini? Karena kalau kita baca perkataan Paulus kepada jemaat di Roma, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia bilang begini, bahwa tubuh kita ini ternyata bisa dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran.
Berarti daging ini sebenarnya bisa dipakai menjadi senjata kebenaran, tapi dia harus ditundukkan oleh saya cari-cari ini kata ini muncul, mekanisme manusia itu berubah. Sebelum dia terima salib, daging yang menguasai. Tapi setelah dia terima salib, roh yang harus memerintah. Makanya Paulus bilang, kamu sudah masuk dalam sistem yang baru. Kamu harus hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Bukan lagi daging, oleh roh Tuhan. Sebab waktu kamu hidup dipimpin oleh roh, maka daging ini, tubuh kita ini, itu menjadi senjata-senjata kebenaran. Bahkan kemudian Paulus bilang, lagi-lagi di Roma 12, tapi ayat 1-nya, dia bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ternyata ini harus menjadi ibadah yang sejati di dalam terang pengertian salib Kristus itu tadi. Oke, waktunya cuma sampai di sini aja. Waduh, ya. Sebenarnya masih panjang dan banyak yang kita bisa diskusikan, tetapi oleh karena waktu, jadi kita harus selesaikan di sini. Siap. Terima kasih banyak Pastor Albert. Sama-sama, Bro. Oke, pemirsa, seperti yang kita bahas tadi, salib itu awalnya adalah simbol dari kutuk. Dan kemudian dengan penebusan Tuhan, salib kita bisa melihat sebagai hope atau pengharapan yang di dalam artikan adalah kita memiliki tujuan yang ilahi. Betul. Jadi memikul salib itu adalah kita memikul beban-beban, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, dan kita harus melakukannya. Dan itu membutuhkan juga pengorbanan kita, karena yang kita korbankan adalah kemauan kita, dan kita mementingkan kemauan Tuhan. Nah, itulah arti memikul salib yang sebenarnya. Dan jangan ragu untuk memikul salib, karena selama kita memikul salib artinya kita berjalan bersama Tuhan. Siap. Dan itu artinya bahwa Tuhan masih memakai kita. Bukankah itu sangat wonderful, sangat luar biasa? Berarti kita masih dipercaya Tuhan. Kalau kita tidak memikul salib lagi, berarti kita udah nggak dipercaya. Nah, pilih mana? Pikul salib atau nggak pikul salib? Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di next episode. God bless you all. Bye-bye.